Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika kita tidak ada yang bela. Suatu hari ada seorang nenek yang sangat miskin sekali hidupnya. Untuk bisa membeli makan, ia harus berjuang atau bekerja. Pada suatu kali ketika ia pergi ke hutan mencari kayu bekas yang bisa dijual, nenek ini pun menemukan kayu itu. Belum sempat dijualnya, tiba-tiba pasangan suami istri datang dan marah-marah kepada nenek itu. Nenek ini tidak tahu bahwa kayu yang diambilnya dari hutan adalah milik pasangan suami istri yang sangat pelit dan sombong. Pasangan suami istri ini berkata, "Kamu sudah mengambil yang bukan hakmu." Nenek ini berkata, "Ini hanya sisa-sisa kayu yang kalian biarkan. Daripada busuk, izinkan saya menjual untuk kebutuhan saya." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perkara nenek mencuri kayu ini pun tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nenek ini dibawa ke pengadilan hanya karena mengambil kayu sisa-sisa. Di dalam pengadilan pun tidak ada yang dia kenal, tidak ada saudara, tidak ada yang bisa menemaninya. Dia hanya seorang diri. Sementara hakim memutuskan bahwa nenek ini bersalah dan vonis masuk penjara selama 1 tahun. Bapak Ibu, pernahkah kita juga merasa sendiri, atau pernahkah kita merasa bahwa tidak ada yang membela kita ketika kita menghadapi masalah? Seperti kita ditinggal dan tidak ada yang peduli. Saudara bukannya memberikan jalan keluar, malah mengecewakan. Anak bukannya menghibur hati, malah melawan. Sahabat yang kita harapkan untuk memberikan bantuan, malah bahagia di atas penderitaan kita. Tidak ada teman atau kerabat yang bersimpati dengan kita. Semua mengecewakan kita, sehingga seolah-olah kita hanya sendiri dan tidak ada teman. Hal yang sama juga dialami oleh Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Ayub menuduh mereka sebagai tabib-tabib palsu. Tuduhan yang mereka berikan kepada Ayub sebelumnya adalah semua palsu. Ayub merasa sahabat-sahabatnya menggunakan nama Allah untuk menyembunyikan keberdosaan mereka. Nada bicara Ayub di pasal ini seperti marah atau keras, tetapi penuh permohonan dan kesakitan di dalam kesendiriannya. Ayub menganggap Allah sedang tidak adil atas penderitaan yang menimpanya. Penderitaan itu terlalu keras. Ayub hanya bisa berharap dari banyaknya penderitaan yang dihadapi saat ini, Tuhan memberikan keadilannya. Ayub yakin jika dirinya tidak bersalah, Tuhan pasti akan menyelamatkannya. Dan Ayub juga meminta kepada Allah agar Allah menyatakan kesalahan Ayub kepadanya, sehingga Ayub bisa semakin lebih dekat dengan Allah. Kadangkala dalam hidup ini kita berpikir bahwa Allah sedang diam atau bungkam dengan kita. Tetapi kita jangan berhenti, marilah kita terus mencari wajah Allah. Ketika di dalam penderitaan kita seperti merasa ini tidak adil, harusnya ini tidak terjadi dengan saya, karena saya sudah rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan bahkan tidak pernah absen ke gereja. Tapi mengapa ini terjadi? Mungkin banyak pertanyaan di dalam diri kita, dan begitu juga banyak kebingungan mengapa semua ini terjadi. Tetapi walaupun kita saat ini merasa seorang diri dan tidak ada yang mendukung, jangan kecewa, jangan kehilangan harapan, dan jangan meninggalkan Tuhan. Karena sesungguhnya saat ini Tuhan sedang melihatmu berjuang dan menangis. Sesungguhnya pembelaan sejati kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati untuk saya dan saudara, dan bahkan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita setiap yang percaya.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.